Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Obrolan Mandarin. Masih bersama saya, Karin Laoshi, yang terus mengupdate info-info tentang pembelajaran bahasa Mandarin. Oke, di video kali ini, Laoshi akan membahas tentang shuzi, atau kita sebut adalah angka. Oke, kira-kira apa aja ya bahasa Mandarinnya angka? Oke, kita lanjut yuk, mulai belajar angka. Konsentrasi. Nah, dalam bahasa Mandarin juga ada angka satuan, puluhan, dan ratusan, serta ribuan. Nah, kali ini Laoshi juga akan membahas satu persatu. Mulai dari angka satuan dulu ya. Oke, dari mulai 0. Bahasa Mandarin 0 itu adalah ling, kemudian 1, yi. Nah, ada 1 ya. Yi. Kemudian 2, 3, san, 4, se, 5 itu wu, nada 3, wu, 6, liu, 7, ci, 8, pa, 9, ciu, 10, shi, nada 2. Nah, sekarang kita belajar angka puluhan. Untuk memudahkan dalam mengingat angka puluhan dalam bahasa Mandarin itu mudahnya sih biasanya hanya menambahkan angka satuan pertama dan angka satuan lainnya. Nah, contohnya di sini untuk angka 11. 11 itu kan 10 tambah 1. Maka tinggal ditambahkan saja angka 10. Di sini adalah shi ditambah 1 atau yi. Maka angka 11 itu bahasa Mandarinnya adalah shi yi. Kemudian untuk angka 20, 30, 40, 50 sampai 90 itu gampangnya seperti angka perkalian. Misalnya 20 itu dikalikan saja dari 2 kali 10. Maka untuk angka 10 penerjemahannya menjadi ershi. Nah, ini kebalikan dari yang angka 11 tadi. Kalau 11 itu shi. 11 shi, 10-nya di depan ya, tapi kalau 20 ershi itu 10-nya di belakang. Kemudian untuk angka yang belakangnya ada angka satuan lainnya, contohnya di sini 22. Nah, itu tinggal ditambahkan aja angka belakangnya. Kan tadi kita sudah dapat 20 itu ershi. Lalu bagaimana kalau 22? Tinggal tambahin 2, berarti ershi 20 tambah 2, ershi Jadi 22 itu ershi. Oke, nah sekarang contoh lainnya. Di sini ada angka 45 dan juga 80. 45 itu bahasa Mandarinnya adalah, nah tadi 40 kita sudah dapat seshi. Berarti 5-nya adalah hu. Jadi 45 seshi wu. 45. Kemudian 80. Nah, 8-nya di depan. Kemudian dikalikan 10 istilahnya berarti 8 kali 10 pashi. 80 itu pashi. Lalu contoh lainnya. Nah, di sini Laoshi akan mengajarkan juga agar supaya kalian tidak kebalik ya. Misalnya di sini ada angka 16 dan 61. 16 di sini kan shiliu. Ya, jelas ini 10 dan 6. Shiliu. Kemudian kalau 61, nah 61 sama 60 itu kan liu shi. Shi-nya di tengah, liu shi, baru belakangnya angka satuannya. Liu shi yi. Jadi jangan kebalik. Kalau 16 shi liu, kalau 61 liu shi yi. Lagi 24 itu ershi si. 24 ershi si. Lalu 42-nya seshi itu 42. Nah, sekarang Laoshi akan membahas tentang penggunaan angka 2 di dalam bahasa Mandarin. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu penyebutan angka 2 ada 2, yaitu angka dan juga liang. Dua-duanya sama-sama berarti 2. Tapi perbedaannya adalah
Nah, untuk itu digunakan dalam urutan angka. Saat kita menghitung sampai 10, kayak tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, itu pakainya Lalu penyebutan nomor telepon, nomor jalan, tanggal, bulan, dan tahun, dan sebagainya, itu pakainya Nah, 12 dan 20 tetap pakai Tapi kalau pakai untuk ratusan, seperti 200, itu bukan pai, tapi pakainya liang pai. Nah, contohnya di sini untuk penyebutan tahun 2022 itu 0 tadi ling. Kemudian 222-nya. Nah, 200 itu kan liang, kemudian pai 100 gitu, 200 liang pai. Lalu 22-nya Nah, untuk puluhannya tetap pakai yang hanya depannya aja pakai yang liang pai. Lalu untuk penggunaan liang lagi, selanjutnya ada digunakan untuk menyatakan jumlah yang ditambahkan kata satuan dan untuk menyatakan durasi waktu. Kata satuan itu contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ada 2 buah buku, 2 butir telur. Nah, itu buah, butir itu termasuk angka satuan. Tapi dalam bahasa Mandarin itu penyebutannya ada lagi. Nah, 2 orang contohnya. 2 orang, ini adalah angka satuan. Jadi 2-nya di sini pakai liang, kemudian ini adalah kata satuan atau kata bantu. Ren ini adalah kata benda. Di sini artinya adalah manusia atau orang gitu. Jadi 2 orang. Kemudian juga untuk menyatakan durasi waktu, misalnya 2 jam. 2 jam di sini liang ke xiao shi. Liang itu 2, ke-nya kata satuan, kemudian jam itu pakainya xiao shi untuk menyatakan berapa jam kayak gitu, durasi itu liang ke xiao shi. Nah, itu adalah perbedaan dari penyebutan angka 2 yang menggunakan dan juga liang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang angka ratusan. Jadi apa sih bahasa Mandarin 100? Nah, 100 itu bahasa Mandarinnya adalah yi pai. Oke, tapi penyebutan angka ratusan itu ada 2 macam juga. Yang pertama, bilangan yang tidak ada angka puluhan. Puluhan tadi seperti 60, 30 itu puluhan ya. Nah, itu kalau ini case-nya, jika bilangan tidak ada angka puluhan, maka ditambahkan ling atau 0. Contohnya seperti ini, 107. Ini kan 100 langsung ke angka satuan, 7. Berarti di sini i pai ditambahkan ling, lalu belakangnya angka satunya ci. Nah, jadi 107 itu bahasa Mandarinnya i pai ling ci. Lalu 305 san pai ling wu. San pai ling wu itu 305. Lalu bagaimana kalau ada angka puluhan? Nah, bilangan yang ada angka puluhan itu tidak perlu tambahkan ling. Jadi langsung saja san pai puluhan tadi kita sudah belajar 37 berarti san shi qi. Nah, berarti tinggal disebutkan saja 337 tidak perlu pakai ling, jadi san pai san shi qi, san pai san shi qi. Kemudian 425 400 itu sepai, 25-nya adalah 25. Sepai 25. Nah, sekian dulu ya untuk pembelajaran video kali ini. Langsung tadi sudah menyebutkan dari angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan. Nah, di video selanjutnya Lausha akan membahas tentang angka ribuan, puluhan ribu, mungkin sampai jutaan. Oke, sekian dulu materi kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube Obrolan Mandarin. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Lausha. 谢谢大家，再见。